Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Masih semangat ya buat belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yakni pembelajaran matematika, materi bilangan pecahan. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Ibu mau absen dulu ya. Oke, langsung saja kita ke materi pembelajarannya ya. Jadi di sini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika kelas 6 semester 1, materi bilangan pecahan, kompetensi inti 3, yakni memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kompetensi inti 4, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya di sini ada kompetensi dasar 3.1, menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Kompetensi dasar 4.1, mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Adapun indikator di sini yakni indikator 3.1.1, yakni menulis pecahan. Indikator 3.1.2, menentukan dua pecahan senilai. Indikator 3.1.3, menyederhanakan pecahan. Indikator 3.1.4, membandingkan pecahan. Dan indikator 4.1.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang akan kita pelajari pada pembelajaran matematika, materi bilangan pecahan kali ini. Langsung saja kita ke materi ya. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan yang dilambangkan dengan A per B, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, ini dia yang disebut dengan pembilang atau A, kemudian ini yang disebut dengan penyebut atau B. A per B, yang di atas dinamakan pembilang dan yang di bawah dinamakan penyebut. Bilangan pecahan di sini merupakan bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan yang dilambangkan dengan A per B ya. Di sini A per B, bilangan penyebut. Langsung saja kita ke contoh. Contoh pecahan di sini misalnya ada 1 per 2, 5 per 10, 10 per 20, 1 per 2, kemudian ada 5 per 10, 10 per 20. Kita langsung ke contoh soal ya. Jadi di sini, oke, langsung saja kita ke contoh soal ya. Misalnya 2 per 4 ditambah 1 per 4. 2 per 4 ditambah 1 per 4. Di sini penyebutnya sama ya, sama-sama 4. Jadi kalau penyebutnya sama, kita langsung aja jumlahkan. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasil 2 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 3 per 4. Selanjutnya kita coba 1 per 2 ditambah 1 per 3. 1 per 2 ditambah 1 per 3. Di sini penyebutnya beda ya. Gimana caranya buat kita menghitung dengan penyebut yang berbeda? Caranya dengan kita mengalihkan penyebut
atau kita mencari kelipatan antara 2 dan 3 atau KPK. 2 dan 3 dikali sama dengan 6. Nah, cara menghitungnya yakni 6 dibagi 2 dikalikan 1. 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Selanjutnya 6 dibagi dengan 3 dikalikan 1. 6 dibagi 3 2 ditambah dikali 1 sama dengan 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 5/6. Seperti itu ya. Nah, gimana sih cara membuktikannya? Benar nggak sih penjumlahan ini? Langsung saja kita coba dengan alat peraganya ya. Nah, ini dia alat peraga yang akan kita gunakan, namanya lingkaran pecahan warna. Di sini Ibu sudah menyediakan pecahan 1/4. Caranya gimana sih kita membuat lingkaran pecahan 1/4 ini? Caranya kita memiliki satu kertas lingkaran, kemudian kita lipat menjadi 4. Nah, di sini kan terbentuk 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Ini dinamakan 1/4. Nah, langsung saja kita ke soal yang sudah kita kerjakan tadi. Tadi kita mengerjakan soal 2/4 ditambah 1/4. Di sini kita menggunakan pecahan 1/4 ya. 2/4. Caranya gimana? Caranya kita tempel di sini 2/4. Nah, ini disebut 2/4 ya. 2/4 ditambah 1/4. Kita tambahkan 1/4. Nah, sekarang kita hitung. Ini tadi 2/4 dan ini 1/4-nya. Kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3. Jadi hasil dari 2/4 ditambah 1/4 itu 3/4, benar ya? 1, 2, 3. Itu pembuktiannya ya. Selanjutnya soal yang kedua, yakni tadi 1/2 ditambah 1/3. Caranya gimana? Kita menyamakan penyebutnya dahulu. Penyebutnya tadi 6. Di sini Ibu juga sudah menyediakan pecahan 1/6. Caranya gimana? Caranya sama ya. Kita buktikan dengan kita tempel di sini. Pertama 3/6. Tempel. 3/6. Ditambah 2/6. Nah, dan yang ini sisanya ya, di sini. Jadi hasil dari 1/2 ditambah 1/3 itu 5/6. Coba kita hitung hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, sudah 1. Jadi benar ya. Kenapa bisa jadi 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 3/6 ditambah 2/6? Sebelumnya kita lihat penyebutnya berbeda. Cara mengerjakannya kita samakan dahulu penyebutnya dengan mencari kelipatannya, seperti itu ya, paham ya? Nah,
Nah, itu tadi penjumlahan bilangan pecahan. Nah, tadi kita sudah mempelajari penjumlahan bilangan pecahan ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengurangan bilangan pecahan. Oke, langsung saja ya. Tetap sama ya konsepnya, di mana pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Langsung kita ke contoh soal. Di sini Ibu punya contoh soal 2/4 dikurang 1/4. 2/4 dikurang 1/4. Penjumlahan dan pengurangan ini sama ya. Kalau penyebutnya sama, itu bisa langsung dikerjakan. 2 diambil 1 atau dikurang 1 sama dengan 1. Jadi hasil 2/4 dikurang 1/4 adalah 1/4. Selanjutnya contoh soal selanjutnya, misalkan 5/8. 5/8 dikurangi 1/4. Kita lihat di sini penyebutnya beda, penyebutnya nggak sama ya. Penyebut di sini nggak sama. Gimana caranya? Sama seperti penjumlahan. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari kelipatannya. 8 dengan 4 ini kelipatan dari 4, 8. Jadi kita pakai penyebut 8 saja ya. Penyebut 8. Caranya gimana? 8 dibagi 8 dikali 5. 8 dibagi 8 1 dikali 5 hasilnya 5. Selanjutnya 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Langsung kita jumlahkan. Penyebutnya tetap sama ya, 8. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi 5/8 dikurang 1/4 hasilnya itu 3/8. Masih ragu nggak nih? Bener nggak ya hasilnya? Langsung kita coba pakai alat peraganya ya. Lingkaran pecahan warna. Langsung saja kita melakukan pembuktian yang soal pertama, yakni 2/4 dikurangi 1/4. Jadi kita pakai yang pecahan 1/4, yang warna biru ya. Kenapa warnanya berbeda? Agar kita mudah membedakan mana yang pecahan 1/4, 1/3, 1/6, 1/8 dan seterusnya seperti itu. Caranya gimana? Caranya kita pasang pecahan ini 2/4-nya ya. Kita pasang 2/4. Nah, ini dinamakan pecahan 2/4, lalu dikurangi dengan 1/4. Caranya gimana? Kita ambil 1. Jadi hasilnya tinggal 1. Hasilnya yakni 1/4. Benar nggak? Nah, 1 ya. Jadi hasil pengurangan dari 2/4 dikurangi 1/4 yakni 1/4 benar ya. Langsung kita ke soal selanjutnya, yakni 5/8 dikurangi 1/4. Tadi kita menggunakan penyebut 1/8. Di sini juga sudah disiapkan pecahan 1/8. Nah, ini ya pecahan 1/8-nya. Caranya gimana? Kita tempel 5 pecahan 1/8, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tempel di sini ya.
lagi itu 1, 2, 3, 4, 5, bener ya, 5/8. Selanjutnya kita kurangi 2/8. Gimana caranya? Caranya kita kurangi 2, kita ambil 2. 1, 2. Selanjutnya kita hitung sisanya berapa. 1, 2, 3. Dengan penyebut yang berbeda, caranya kita mencari kelipatan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi tadi kita menggunakan penyebut 8 ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Selanjutnya bisa dilihat pada latihan yang ada pada buku. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Kemudian selanjutnya kita bentuk kelompok dan setiap kelompok mendiskusikan hasil kerja masing-masing, digabungkan, kemudian kalian lakukan pembuktian dengan alat peraga ya. Di sini terdapat 5 soal. Oke, Ibu beri waktu untuk mengajarkan soal. Oke, langsung saja kita bahas ke soal yang pertama. Soal pertama di sini, apa yang kamu ketahui tentang bilangan pecahan? Siapa yang bisa? Ya, jadi bilangan pecahan merupakan bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan yang dilambangkan dengan A per B, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. A itu letaknya di atas, jadi yang di atas itu dinamakan pembilang, dan B terletak di bawah dinamakan sebagai penyebut. Selanjutnya soal yang kedua, ini ada penjumlahan pecahan. 1/4 ditambah 3/4. Gimana caranya? Jadi kalau penjumlahan dengan berpenyebut sama itu bisa langsung dikerjakan. Gimana caranya? Jadi langsung kita jumlahkan 1/4 ditambah 3/4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berapa penyebutnya? Karena di sini penyebutnya sama-sama 4, kita tulis 4. Jadi hasilnya 4/4, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1. Kenapa bisa 1? 4/4 itu sama dengan 4 dibagi 4. Jadi hasilnya 1. Soal yang ketiga, di sini ada soal penjumlahan lagi dengan penyebut yang berbeda, yakni 2/2 ditambah 6/6. Gimana cara ngerjainnya? Karena penyebutnya beda, kita cari kelipatannya atau KPK-nya. Kelipatan dari 2, 4. 4 ditambah 2, 6. Jadi kita bisa menggunakan penyebut 6. Oke, langsung saja. 6 kita bagi 2, kita kalikan 2, hasilnya 2. 6 kita bagi 6, kita kalikan 6, hasilnya 6. Jadi 2 ditambah 6/6 sama dengan 8/6. Lanjut kita soal yang keempat. Di sini ada pengurangan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Gimana caranya? Kita samakan dahulu penyebutnya. Di sini ada 2 dan 8. Kelipatan dari 2, 4, 6, 8. Kita menggunakan penyebut 8. 8 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 4. 8 dibagi 8 dikali 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya 1/8. Soal yang terakhir, pengurangan 2 pecahan lagi ya, dengan penyebut yang sama. 6/4 dikurang 2/4. Langsung kita kerjakan. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4/4, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Seperti itu. Gimana cara pembuktiannya? Oke, langsung saja kita ke pembuktiannya. Oke, langsung saja kita melakukan pembuktian dari soal yang sudah kita kerjakan.
kita ambil penjumlahan di nomor 2, yakni 1/4 ditambah 3/4. Kita menggunakan pecahan warna yang 1/4. Caranya gimana? Kita tempelkan 1 sini, ini 1/4 ya, sering disebut 1/4 ditambah 3/4. Kita tambahkan 3 ini ya. Hasilnya 1, 2, 3, 4. Jadi benar ya, 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 4/4. Atau kita sederhanakan menjadi 1. Kenapa 1? Karena ini memenuhi struktur lingkaran. Jadi lingkarannya itu penuh seperti ini. Lingkaran sempurna ya. 1. Selanjutnya soal pengurangan nomor 4. 1/2 dikurangi 3/8 dengan penyebut yang berbeda. Jadi kita mencari penyebut yang sama, yakni 8. Kita menggunakan 8. Caranya seperti apa? Kita ambil pecahan 1/8. Di sini kenapa bisa dapat 4? Jadi 8 dibagi 2 dikalikan 1, hasilnya 4. Kita tempel terlebih dahulu 4 pecahan 1/8. Kita tempelkan 4. Satu, 2, 3, 4 dikurangi 3/8. Gimana bisa dapat 3? Caranya 8 dibagi 8 dikalikan 3. Jadi kita kurangi 3. Kita lepas 3. Hasilnya sisa 1. Jadi hasil dari 1/2 dikurangi 3/8 ya 1/8. Ini salah tulis. Itu ya, paham ya? Jadi itu tadi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan menggunakan alat peraga lingkaran warna. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.